أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sudah lama mendengar cerita bahwa Bilal disiksa dan dalam penyiksaannya dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya Bilal sudah melihat ahad itu. Itu bagaimana? Ahad yang dimaksud dengan oleh Bilal ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini berasal dari kata ilahu. Ayat yang menyebut tentang Tuhan ini, salah satu contohnya adalah surat ke-43 ayat 84. Dia yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Dan dia Hakimun Alim. Wa huwal Hakimul Alim. Nah, ini yang dilihat oleh Bilal, ahad. Al-Quran itu setepat-tepat tafsir. Disebut dalam surat ke-25 ayat 33. Dan tidak mereka datangkan kepadamu perumpamaan, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq dan setepat-tepat tafsir. Artinya, kata ilahu tadi pasti ada tafsirnya dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat surat ke-25 ayat 43 ini, di sini ada kata-kata lihat. Apa tidak engkau lihat? Ya. Aro'aita. Apa tidak engkau lihat orang yang mengambil atau menjadikan Tuhannya ya adalah hawanya. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Nah, kalau hawa ini kita bisa tahu artinya, insya Allah Tuhan itu ilahun, ilah ini bisa kita tahu artinya. Maka itu hawa ini perlu kita tahu dulu artinya apa. Nah, ternyata hawa itu dikamuskan di surat kedua ayat 87, artinya keinginan. Apakah patut setiap datang kepada kamu seorang rasul yang tidak diinginkan oleh diri-diri kamu, lalu kamu menyombong? Jadi hawa itu keinginan. Nah, kalau hawa ini sudah kita ketahui maknanya, di ayat ini kita bisa tahu apa makna dari kata ilahu ini, ilah ini, yaitu yang ditaati, artinya yang diikuti, yang dituruti. Karena keinginan itu kan bisa dituruti, ditaati. Jadi disinilah dikamuskan kata ilahu setelah orang tahu makna dari hawa. Ini dikatakan setepat-tepat tafsir. Jadi yang ditaati ini yang dilihat oleh Bilal, itu ada hanya satu yang ditaati. Jadi kalau kita ganti kata Tuhan tadi dengan yang ditaati, bunyi ayat itu seperti ini maknanya. Dia yang di langit yang ditaati dan di bumi yang ditaati. Jadi di langit dan di bumi hanya ada satu yang ditaati, satu undang-undang, satu hukum. Itu dia yang dilihat oleh Bilal. Maka itu dia walaupun disiksa, dia tetap mengatakan ahad. Kita nggak ngerti selama ini apa yang dimaksud ahad oleh Bilal.
Karena dia sudah lihat kemana-mana satu yang ditaati. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Contohnya Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada orang kafir, maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari timur. Karakter matahari. Maka coba kamu datangkan karakternya dari barat. Karena matahari itu mentaati Allah, manusia tidak bisa mengubahnya. Jadi setiap Anda melihat matahari terbit, Anda melihat matahari sedang mentaati yang satu. Itu dikatakan ahad oleh Bilal. Dia yang di langit yang ditaati. Itu fenomena memahami syahadat Bilal. Kenapa sampai Bilal mengatakan ahad, ahad? Dia tidak sempat menjelaskan kata ahadnya itu ke kita. Mungkin dia pernah jelaskan tapi tidak ada yang mencatat. Nah, kalau Anda lihat pasir yang jatuh. Nah, ini adalah gravitasi di bumi. Nah, sifat magnet itu adalah menarik ke segala arah. Bukan ke satu arah. Itu bukti bumi itu bulat. Maka itu planet-planet juga bulat, matahari juga bulat, karena gravitasi itu menarik ke segala arah. Jadi Anda melihat pasir yang jatuh, itu mengikuti satu hukum. Ahad. Di bumi. Sebagai ayat. Nah, dalam surat kedua ayat 74 dikatakan, batu yang turun itu adalah karena takut kepada Allah. Wa inna minha lama yabitu. Dan sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun dari takut kepada Allah. Jadi ada bencana longsor, ingatlah batu-batu yang turun itu dialah dalam keadaan takut kepada Allah. Anda lihat batu ini turun. Nah, ini yang dilihat oleh Bilal, ahad. Ada satu hukum yang menarik dia ke bawah. Begitu juga air yang turun dari langit. Dan Allah yang menurunkan air dari langit. Jadi setiap Anda lihat pasir yang jatuh, batu yang jatuh, air yang jatuh dari langit, itu adalah mentaati satu hukum. Anda melihat ahad di situ. Bagaimana setetes air itu jatuh. Bahkan ada ayat yang mengatakan, kami telah tuangkan air dengan tuangnya, kemudian kami belah bumi dengan belahnya. Ini air yang dituang. Jadi sebenarnya kita harus merubah bahasa kita untuk mengatakan itu air tuang, bukan air terjun. Kalau kita ingin berbahasa versi Al-Quran, air tuang. Karena Al-Quran mengatakan air itu dituang. Akibatnya bumi terbelah. Jadi kami tuang air itu. Sehingga buminya terbelah. Itu yang dilihat oleh
Bilal Ahad, makanya dia katakan Ahad, Ahad. Karena satu yang ditaati di alam semesta. Di langit dan di bumi hanya satu yang ditaati, hukumnya satu. Begitu juga bayangan. Anda bisa lihat, bayangan itu mengikuti hukum yang satu. Anda lihat, bayangan itu, dia patuh mengikuti satu hukum. Kalau Anda melukis bayangannya salah, gambar itu jadi jelek, lukisan Anda jadi jelek. Begitu juga bayangan-bayangan pada waktu asar alam semesta yang menjadi tanda masuknya waktu asar 6 bulanan. Dan juga bayangan mereka di waktu pagi dan petang dengan patuh dan terpaksa. Jadi bayangan itu dikatakan bersujud. Anda lihat, orang ini berdiri, bayangannya berdiri. Ketika orang ini bersujud, bayangannya turut bersujud. Dan ini terjadi 2 kali dalam setahun, bayangan itu menghadap ke kiblat. Ketika matahari persis di atas Ka'bah. Anda melihat awan, Anda melihat satu hukum. Allah yang membawa awan. Nah, ini firman Allah kepada Nabi Musa di lembah Mukadas Tua. Sesungguhnya aku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang ditaati melainkan aku. Kalau dulu diartikan tidak ada Tuhan melainkan aku. Tapi Tuhan itu sendiri masih ngambang dalam pikiran kita. Tidak ada yang ditaati melainkan aku, katanya. Maka mengabdilah kepadaku, maka sembahlah aku, dan dirikan sholat untuk menyebut aku. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Jadi, Anda yang bersyahadat, jangan lupa bahwa ada firman ini. Firman inilah Allah mengatakan dirinya Allah. Dan itu diwakilkan kepada Nabi Musa di lembah Mukadas Tua. Ahad yang dilihat oleh Bilal. Satu yang ditaati. Nah, kita sudah sering membaca ini. Ilahin nas, yang ditaati oleh manusia. Coba Anda tanyakan kepada murid-murid Anda, kepada santri-santri Anda. Coba kasih contoh yang ditaati oleh manusia. Tidak semuanya bisa menjawab dengan benar. Apa contohnya? Tapi setelah dikasih tahu baru dia tahu. Ya, bersin, batuk. Jantung kamu tuh berdetak terus, menelan. Tua, mati, lapar, haus, mengantuk, tidur, lupa. Itu semua Anda tidak bisa bantah terjadi dalam diri Anda yang ditaati oleh manusia. Ya, itu yang dikatakan Tuhan manusia. Selama ini ngambang kan Tuhan manusia, maksudnya bagaimana? Padahal yang diartikan ilahun itu adalah yang ditaati, banyak sekali kita mentaati tanpa bisa melawan. Menelan, coba aja kalau Anda sudah menelan, yang Anda telan itu langsung meluncur ke perut kan. Anda tidak bisa tarik dia lagi kan.
tua, Anda bisa tarik lagi menjadi muda. Mati. Jantung Anda itu berdetak terus. Itu yang dikatakan, dan di bumi ada ayat-ayat. Apa itu ayat-ayat? Sesuatu yang mentaati satu hukum. Untuk orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri kamu. Di diri kamu itu ada satu hukum yang ditaati. Maka tidakkah kamu perhatikan? Itu yang dikatakan ahad oleh وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. yang ditaati oleh manusia. Karena sini manusianya tidak dibilang orang beriman, enggak, bukan orang Islam. Orang kafir pun mentaatinya. Orang kafir pun kalau kebelet apa dia nggak lari-lari. Jadi yang ditaati oleh manusia, manusia siapa aja, mau kafir, mau tidak, tetap dia mentaatinya. Mengantuk apa dia bisa lawan ngantuk, lapar apa bisa lawan lapar. Itu yang dilihat oleh Bilal. Itulah syahadat Bilal yang bisa kita pahami. Ahad. Maka itu ini yang dikatakan kul, bagian ketiga. Katakan dia Allah yang ahad. Dia Allah yang satu. Demikian memahami syahadat Bilal.